Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang subpokok bahasan yang kedua, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan saat ini mendapat ridha ya Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, berikutnya silakan diperhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasar, kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Nah, tentu saja indikator pencapaiannya berkaitan dengan itu, yaitu mengidentifikasi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian hijrah baik secara maknawiyah maupun makaniah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mari kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Para musyrik atau musyrikin Mekah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Mekah yang sudah banyak meninggalkan Mekah menuju kota Yathrib atau kita kenal dengan Madinah. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Mekah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Dakwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad agar gagal meninggalkan Mekah. Yang akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf, yaitu suku klan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Jadi tidak satu suku atau dari keluarga tertentu saja, namun semua suku harus terlibat di dalamnya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Mekah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pagi dini hari, sebelum Nabi Muhammad meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itu, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang berkata, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Dalam surat Yasin 39. Nabi Muhammad membaca wahyu itu sembari menunjukkan ke arah rumah dan di luar rumah.
Dengan seizin Allah, sekelompok pemuda kafir Quraisy musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas. Menjelang petang, Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Muhammad, namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut memburu Nabi akhirnya gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi mulai hijrah meninggalkan kota Mekah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengerjaan hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalan berlainan ke arah selain menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju ke Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Ini tujuannya untuk mengecoh kaum Quraisy saat itu. Abu Bakar pun mengatur membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abi Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Sedangkan putrinya Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian mereka. Pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur untuk menutup bekas jejak untuk milik Abu Bakar di atas padang pasir supaya rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Jadi itu tujuannya. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi, termasuk Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi terbunuh, maka turunlah surat At-Taubah ayat 40 di mana Allah SWT menenangkan hatinya kasihnya yang berisikan begini: janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga wahyu tersebut Muhammad SAW ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintah sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama dan belum pernah terjamah atau dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Berikutnya, pada hari ketiga, sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara Abu Bakar dengan Abdullah bin Ar-Qayyad, dia datang ke Gua Sur untuk bekerja sama, membantu sebagai yang dibayar sebagai penunjuk jalan menuju Yasrib dengan mengambil jalan yang tidak biasa dilalui orang. Padahal Abdullah bin Ar-Qayyad atau disebut juga Abdullah bin Uraqid ini seorang musyrikin Mekah yang menawarkan jasanya secara profesional. Nabi membutuhkan seorang pemandu disebabkan rute perjalanan yang mereka tempuh bukan rute perjalanan yang bisa ditempuh oleh kebanyakan orang, melainkan rute alternatif yang tidak banyak diketahui untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Di hari ketiga ini, Nabi dan Abu Bakar beserta Abdullah Ar-Qayyad mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar berbalik arah tujuan menuju Yaman. Jadi sebaliknya, bukan menuju ke arah utara,
tapi beliau malah menuju ke arah selatan terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghilangkan jejak atau mengecoh oleh kafir Quraisy. Di kota Mekah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik al-Mujali tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengajaran hijrahnya ke Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir yang luas, Suraqah menangkap bayangan 3 orang sedang melakukan perjalanan ke arah Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangatnya. Namun, beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi terjatuh hingga ditolong oleh Nabi itu sendiri. Suraqah menyadari kesalahannya. Dia meminta diampuni dan menyatakan masuk Islam pada saat itu juga. Jadi seharusnya tujuannya membunuh Nabi, hasilnya berbanding berbalik. Pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi di desa Kubah. Selama beberapa hari, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid, dan itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Ini selain masjid yang ada di Madinah. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Kubah. Pada hari Jumat, di Kubah Nabi Muhammad bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya kala itu masih di Mekah. Di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari di Kubah, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelumnya Nabi ditemui oleh Zubair bin Awam, yang ketika itu berusia 21 tahun, yang menggunakan jubah putih agar dikenakan Nabi saat memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari. Jadi mulai berangkat hingga tiba di Madinah, dari kota Mekah ke Madinah, ini ditempuh dalam waktu 14 hari. Meskipun biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari, disebutkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari. Para pemuda di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di sebuah tempat bernama Harrah, di sebuah perbukitan batu hitam, yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 632 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang rebana disertai syair yang dikenal dengan syair Tola'a Badru Alaina. Memasuki kota Yasrib, kedatangan Rasulullah SAW diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka masing-masing. Namun Rasulullah meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Untuk yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhentilah di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan, sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggal di atas sebuah tanah yang diberi dari kakak beradik yatim piatu, yaitu di Yasrib tersebut. Tak lama kemudian,
Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersih. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan 20 September 620 Masehi ini yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga saat ini. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Rasulullah ke Madinah ini dapat kita ketahui dari beberapa hal, diantaranya tentang hijrah. Hijrah memiliki makna yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dari berpindah tempat. Adapun seorang bisa dikatakan hijrah jika kita telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua ada sesuatu yang dituju. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yakni yang pertama hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah dapat diartikan sebagai meninggalkan suatu tempat. Selama kenabian Nabi, peristiwa hijrah makaniyah itu terjadi selama 3 kali. Yang pertama, hijrah ke Habsyi. Yang kedua, hijrah ke Taif. Dan yang ketiga, hijrah ke Madinah yang saat ini kita bahas ini. Yang kedua, hijrah memiliki makna maknawiyah atau disebut hijrah maknawiyah, yang di dalamnya mengandung makna ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, seorang muslim adalah seorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah SWT. Secara maknawiyah, hijrah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan. Iman mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman juga berada dalam kemurnian. Maka hijrah keyakinan mesti dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan. Yang kedua, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah yang artinya sebuah hijrah pemikiran dalam hal pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan dan teknologi, dan derasnya arus informasi, seolah dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa diperoleh di dunia maya dengan mudah. Maka hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah, yaitu hijrah kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering terpengaruh oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya. Maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, hijrah sulukiyah memiliki makna kepribadian atau biasa disebut juga akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di dalam masyarakat. Perubahan nilai dapat bergeser akhlakul karimah ke akhlakul sayyi'ah.
Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Faktor-faktornya setidaknya ada 4. Yang pertama, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah SWT. Yang ketiga, mengenai reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh seluruh suku Quraisy. Pertemuan bertujuan antara lain mengatur strategi memerangi dan membunuh Nabi Muhammad. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih dari 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kedua sahabatnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, Ali menggantikan tidurnya Rasulullah dan Abu Bakar mendampingi perjalanan hijrah ke Madinah. Dari hasil pertemuan di Darun Nadwah, ada beberapa usulan terkait tindakan yang akan mereka tetapkan kepada Nabi. Di antaranya ada 3. Yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakannya atau menghilangkan nyaman. Jadi ada 3 pilihan. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. Yang pertama, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram. Mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Yang kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi. Jadi kalau Nabi sudah, atau karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadukan Islam adalah dengan membunuh Nabi, karena itu mereka tidak ada urusan dengan orang lain, dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain Rasulullah itu sendiri. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi hijrah adalah mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah SAW, karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah, hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut. Yang kedua, umat Islam yang berasal dari Mekah, Quraisy, memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah.
hubungan kekerabatan menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam. Kafir Quraisy takut terhadap suku dan kabilah seorang muslim. Mereka menghindar untuk tidak menyakitinya. Nah, sekarang yang keempat, proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yatsrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi memerintahkan umat Islam di Mekah berhijrah ke Yatsrib. Proses hijrahnya Nabi Muhammad dengan langkah yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, bersembunyi di Gua Sur untuk mengelabui kafir Quraisy selama 3 hari, yang saat itu Rasulullah didampingi oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pengejaran terhadap Nabi Muhammad oleh Suraqah justru berbanding berbalik dengan tujuan awalnya, yaitu membunuhnya. Kala pada kejadian tersebut, Suraqah justru malah memeluk agama Islam. Yang keempat, mendirikan Masjid Quba, merupakan masjid utama dalam sejarah Islam yang pada waktu itu didirikan pada saat perjalanan hijrah ke Madinah selama 7 hari. Jadi beliau tinggal di sana itu selama 7 hari, kemudian mendirikan Masjid Quba. Yang kelima, setelah tiba di Madinah tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 September 632 Masehi, beliau baru dikatakan sebagai penduduk pendatang di Madinah. Demikian penjelasan untuk subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.